Selamat sore Bapak Ibu, Suster, dan mungkin ada frater di sini. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Luar Saya mau biasa. ngecek nih, karena biasanya itu kan kalau pakai virtual Zoom itu kadang-kadang suka ngantuk gitu ya. Saya mau ngecek hari ini perasaannya seperti apa? Bisa pakai emoticon love mungkin ya kalau perasaannya penuh dengan cinta atau smile. Di sini ada emoticon ya. Silakan bisa digunakan. Sudah. Reaction ya, kita gunakan reaction ya. Oke, saya reaction love gitu. Oh ya, oke. Ya, terima kasih semuanya. Semoga pertemuan hari ini saya bisa memberikan ya sedikit banyak informasi gitu ya mengenai orang muda beriman di era digital. Saya bukan ahli gitu ya, saya masih belajar. Baru 1 tahun ini saya menggeluti profesi sebagai dosen. Tentunya juga tadi publikasi yang disampaikan itu juga berkaitan dengan tuntutan saya gitu ya sebagai seorang mahasiswa, juga seorang dosen yang harus publikasi, punya publikasi gitu. Tapi mari kita lanjut ya. Bagaimana sih orang muda beriman di era digital saat ini? Pertama-tama, mungkin yang perlu kita lihat adalah mengenal karakteristik orang muda. Nah, mungkin pada pertemuan pertama, Bapak Ibu, para suster, dan teman-teman semua di sini sudah dihantar bagaimana sih eh, era digital saat ini, apa yang dimaksud dengan era digital, lalu bagaimana perkembangan itu juga cukup mempengaruhi gereja kita di sini, dan juga perkembangan masyarakat khususnya di dunia dan juga di Indonesia begitu ya. Nah, kira-kira kalau kita mau omong tentang orang muda beriman di era digital, tentu kita harus mengenal karakteristik orang muda dulu gitu ya. Kalau kaitannya dengan digital, sekarang itu orang muda itu bisalah kita lihat ya. Ini saya berbagi sharing pengalaman dari penelitian saya. Dulu saya meneliti tesis saya itu berkaitan dengan formasi orang muda, komunitas orang muda yang dia itu punya gerakan yang baik untuk evangelisasi baru di era digital ini. Gitu. Nah, karakteristiknya seperti apa? Tentu kita mengenal yang namanya generasi milenial, gitu ya. Lalu juga mengenal yang namanya generasi Z. Lalu juga mengenal yang namanya generasi Alpha. Gitu. Nah, ini ketiga ini adalah orang muda semua gitu. Tapi mari kita lihat gitu ya bagaimana mereka beriman itu. Kalau generasi milenial itu mungkin mereka yang tahun kelahirannya ya 1900 mungkin 87 sampai 1997 ya. Itu masuk dari kategori milenial. Lalu kemudian generasi Z ini adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2010 gitu. Lalu generasi Alpha adalah mereka yang lahir dari rentang tahun 2010 sampai sekarang gitu. Mereka ini cukup dekat dengan yang namanya gadget media digital. Tentu dari ketiga generasi ini beda-beda gitu ya. Apa namanya kedekatannya gitu. Kalau generasi milenial mungkin mereka sudah lahir lalu kemudian ya sudah ada sosial media cuma belum begitu lekat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Sementara generasi Z adalah mereka sudah lahir dan perkembangan media digital itu sangat pesat dan itu mempengaruhi mereka untuk bertindak juga mempengaruhi karakteristik mereka yang kemudian mereka jadi melek teknologi. Lalu generasi Alpha, mereka yang lahir 2010 sampai saat ini, itu mereka sudah sejak lahir masuk di dalam dunia digital dan bahkan dari bayi sudah menggunakan gitu ya. Sekarang itu saya tuh jadi teringat salah satu artis yang anaknya lahir gitu ya pada 2023 bulan kemarin lalu kemudian dihadiahkan sebuah iPhone terbaru. Apa ya? iPhone terbaru sekarang itu apa ya? 14 Pro Max gitu ya. Nah, ini sesuatu yang
menurut saya menarik gitu. Kenapa bayi baru lahir lalu kemudian diberi hadiah iPhone dengan dalih untuk foto, menyimpan foto anaknya gitu ya. Nah, ini menarik gitu. Apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan beriman gitu ya, selain saya akan sharing tentang penelitian saya, mungkin Bapak, Ibu, suster, dan saudara-saudari sekalian pernah mengikuti ini ya, Zoom launching hasil penelitian beriman anak muda gitu ya. Sekarang itu gimana sih beriman anak muda yang pada tahun 2021 kemarin dari beberapa peneliti yang kemudian itu memaparkan bahwa ternyata orang muda itu berimannya itu ritual no, konservatif yes. Kok bisa gitu ya? Ternyata orang muda itu bukan penganut agama saja, tetapi subjek aktif. Mereka ini punya otoritas baru beragama. Kadang-kadang mereka itu juga disebut orang yang saleh sekaligus populer, modern tetapi juga bermoral. Gitu. Mereka tuh nggak suka yang namanya ritual gitu ya. Mungkin orang muda sekarang kalau diajak rosario itu ya nanti dulu gitu ya, lebih milih Mobile Legend dibandingkan ikut pertemuan di lingkungan gitu ya, atau ikut sarasehan Advent atau sarasehan Prapaskah gitu. Dan itu yang saya temukan dalam penelitian saya di komunitas orang muda, ketika mereka diajak untuk ikut di dalam partisipasi keterlibatan mereka di dalam lingkungan seperti pendalaman iman, mereka tidak berminat gitu ya, lebih suka dengan dunianya sendiri. Lalu iman yang dihayati semakin personal atau personalization of faith, tidak hanya komunal. Gitu. Jadi ya mereka itu semakin personal. Pokoknya urusan hidup beriman aku itu ya urusanku gitu ya. Tidak sebatas kehidupan berkomunitas saja gitu. Lalu pemaknaan hidup beragama tetapi tanpa terpisah dengan narasi besar. Private public piety. Lalu karena sekarang itu zaman semakin cair, lalu kita juga lihat bahwa setiap orang itu berhak punya kebebasan untuk membentuk suatu komunitas gitu ya. Lalu munculnya kelompok-kelompok kerohanian dalam agama-agama. Mungkin contohnya saja dalam penelitian saya itu muncul komunitas YouCat Indonesia. Mungkin teman-teman muda yang mungkin bergabung di sini juga pernah kenal gitu ya, gerakan YouCat Indonesia, sebuah komunitas gitu ya. Anak-anak muda itu belajar bersama mengenai iman mereka dari buku kuning YouCat gitu. Nah, ini muncul kelompok-kelompok seperti itu. Mungkin juga saat ini kita lihat banyak kelompok-kelompok doa ya yang diikuti oleh orang-orang muda gitu. Kalau di Jogja itu ada yang namanya KTM gitu ya, Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Anggotanya orang muda semua gitu. Terdiri dari sel-sel yang kemudian mereka itu mungkin diskusi, sharing pengalaman iman, lalu kemudian juga belajar bersama mengenai iman mereka dan banyak sharing pengalaman iman di sana. Selain itu juga mereka itu suka lintas iman gitu ya, suka bergaul dengan orang yang lintas iman, interreligiusnya kuat gitu ya, jadi toleransinya terhadap orang lain itu juga kuat gitu, konservatif, tapi juga mereka kadang-kadang juga eksklusif gitu ya, di samping mereka toleran, tapi mereka juga ternyata eksklusif. Oh, tidak mau, oke. Nah, apa kaitannya dengan era digital saat ini? Mungkin Bapak, Ibu, suster, teman-teman, ya kemarin sempat banyak disinggung media digital, juga termasuk media sosial gitu ya. Ternyata apa yang dialami anak muda zaman sekarang itu, media sosial ini menjadi sumber pengetahuan agama mereka. Nah, kenapa bukan orang tua gitu ya? Kenapa bukan istilahnya sekolah iman seperti sekolah spiritualitas digital ini gitu ya, tetapi malah media sosial yang menjadi sumber pengetahuan agama itu banyak dialami oleh generasi milenial. Lalu generasi Z itu paling sering melakukan interaksi terkait isu keagamaan di sosial media dengan like, komen, dan share gitu ya.
Jadi kalau ada isu tentang agama dan kemudian itu sesuai apa ya, relate dengan mereka, wah nggak bisa gini, lalu mereka punya ideologi tertentu, mereka akan like, lalu kemudian komen, dan mungkin juga akan nge-share gitu. Gimana pendapatmu ketika melihat isu ini gitu ya? Itu banyak dialami oleh generasi Z. Lalu generasi milenial dan generasi Z ini adalah generasi yang paling rendah tingkat religiusitasnya secara berurutan. Mungkin kalau generasi Alpha itu belum begitu kelihatan gitu ya, karena mereka mungkin sekarang masih duduk di bangku SD gitu ya. Lalu mungkin ada yang mau SMP gitu. Jadi masih butuh proses pendampingan yang matang gitu untuk mengerti iman mereka gitu. Jadi yang paling banyak berpengaruh itu milenial dan generasi Z. Ternyata perkembangan digital ini, khususnya juga di dalam media sosial, ini membuka ruang yang lebih terbuka terhadap individu untuk memilih narasi keagamaan yang berbeda. Media sosial menjadi ruang bergema untuk menguatkan paham keagamaan yang telah dimiliki seseorang. Ya, mungkin Bapak, Ibu, suster, teman-teman sering melihat gitu ya, mungkin ada yang punya Instagram atau Facebook gitu ya. Orang muda itu berani menyuarakan isu agama, lalu kemudian menulis opininya tertentu, lalu kemudian membuat petisi bahkan gitu ya, lalu mengajak teman-temannya untuk ikut berpartisipasi gitu. Contoh yang saya temukan di dalam penelitian itu waktu pandemi, pada waktu itu adalah orang muda itu sangat prihatin dengan kehidupan pandemi gitu ya. Kita kan banyak dampak yang ditimbulkan, lalu kemudian mereka berusaha untuk menjadi gereja yang mau mendengarkan gitu ya. Lalu kemudian yang gereja yang kontekstual yang kemudian menanggapi perkembangan zaman. Apa yang mereka buat adalah mereka menggalang dana untuk menanggulangi, bukan menanggulangi ya, membantu teman-teman in the cost yang pada waktu pandemi itu kesulitan makanan gitu ya. Dengan gerakan Kita Bisa, dengan munculnya mungkin kalau di Kota Baru itu ada Sego Mubeng ya, dan kemudian itu juga banyak diinisiasi oleh orang muda gitu. Di pendidikan sendiri, di pendidikan keagamaan Katolik, orang muda itu berinisiatif untuk menggalakkan Sego Mubeng gitu ya. Jadi membantu teman-teman indikos indekos yang kesulitan makan pada waktu pandemi, atau mungkin orang tuanya di PHK, lalu kemudian tidak mendapat kiriman bulanan gitu. Nah, mereka memanfaatkan media sosial ini untuk berelasi, menjalin hubungan dengan banyak orang, dan kemudian melakukan gerakan. Nah, gerakan ini bagus, positif gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau ini menjadi negatif, nanti kita lihat ya. Oke, kenapa saya tidak bisa langsung slide ya? Harus mengulang lagi. Oh, enggak. Oh, iya. Ya. Dan ternyata media digital ini menjadi aeropagus bagi relasi antar berbagai kepentingan. Apa ya aeropagus itu ya? Sebagai tempat gitu ya untuk menjalin relasi dengan banyak orang. Kenapa harus mengulang lagi ya? Sorry. Ini saya orang muda tapi gaptek gitu ya. Atau mungkin koneksinya. Apakah sudah pindah ya? Belum. Ini masuk ke ini apa? Gambar media digital. Aeropagus. Oh. Oke. Sebentar. Saya stop dulu mungkin ya. Bentar. Kenapa seperti ini? Oke. Apakah terlihat? Belum ya? Sudah? Tapi belum pindah slide-nya. Masih di tadi yang sama di media digital. Oke. Oke. Ini stop share ini. Oke. Saya akan mengganti.
Begini saja kalau begitu, Ya, supaya ini saja ya, ya. kelihatan ya. Oke, tadi kita bicara tentang media digital sebagai aeropagus baru gitu ya. Nah, ini ada istilah gitu ya, dunia digital itu sebagai agora baru. Agora itu apa sih gitu ya? Agora itu merupakan istilah yang dipakai oleh bangsa Yunani dan Romawi kuno untuk menyebut ruang publik. Dalam refleksi ini, saya menempatkan ruang publik ini sebagai tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dan media digital menyediakan itu, gitu ya. Maka tadi tidak heran kalau pencarian tentang pengetahuan agama yang dialami oleh orang muda itu dicari di media sosial, gitu. Karena mereka butuh itu, gitu ya. Dunia digital adalah ruang publik atau agora yang dipakai orang muda untuk memenuhi kebutuhan umat di era digital saat ini, termasuk agama. Kita suka cari-cari, gitu ya. Saya menulis tulisan kecil gitu ya di majalah Salam Damai yang mungkin kalau Bapak Ibu sempat baca gitu ya tentang dalam asuhan Google gitu. Bagaimana ada cerita yang menarik gitu ya. Ternyata sekarang orang muda itu berjalan bersama Google, gitu ya. Ada bahaya Googleisasi iman itu. Bagaimana sekarang mungkin di dalam keluarga-keluarga kita, ketika anak kita gitu ya menanyakan sesuatu gitu ya, mungkin entah itu pelajaran di kelas gitu ya, di sekolah atau mungkin juga tentang pengetahuan iman gitu. Kita orang dewasa juga terpengaruh gitu ya, coba kamu cari di Google saja gitu. Lalu kemudian cari gitu ya. Apa misalnya yang dimaksud sakramen perkawinan atau sakramen ekaristi gitu. Coba cari di Google. Nah, bahaya-bahaya itu, tantangan seperti itu yang kemudian kalau dilakukan terus-menerus ada yang namanya bahaya Googleisasi iman. Jadi pengetahuan iman itu bukan diperoleh dari ya belajar gitu ya katekese bersama imam, para religius atau mungkin dengan orang tuanya gitu ya di dalam bangku sekolah atau komunikasi iman, sharing pengalaman iman, tapi dicarinya di media sosial gitu. Dunia digital menjadi agora bagi orang muda untuk membangun komunitas. Maka tidak heran sekarang orang muda itu banyak sekali pasang sosmed gitu ya, punya aplikasi sosmed untuk berkenalan dengan orang dimanapun gitu ya, membangun komunitas, bahkan di luar negeri gitu ya. Maka tadi disampaikan oleh Pak Yoga ya, kalau pada 2 tahun yang lalu ada yang ikut gitu ya Zoom ini dari luar negeri gitu. Nah, itu dimudahkan juga gitu ya. Media sosial telah menggemparkan dunia komunikasi dan itu sangat mempengaruhi dan mengubah cara orang berpikir, belajar, bermain, menyampaikan sesuatu, lalu berkreasi dan berkomunikasi. Semuanya berubah. Sekarang kalau mau menyampaikan sesuatu opini bisa lewat sosial media, bahkan bisa bikin petisi. Bermain sekarang banyak game online, gitu ya. Lalu kemudian berkreasi kita bisa yang suka lukis bisa pakai media digital gitu ya. Lalu sekarang tuh ada yang namanya AI gitu yang itu mungkin bagi sebagian orang gitu ya menakutkan, tapi bagi sebagian orang juga menguntungkan karena dirasa memudahkan gitu ya. Dan dunia digital telah menjadi bagian dari hidup kita, bukan sekadar teknologi, tetapi mesin perubahan sosial, mengubah perilaku kita, kebiasaan kerja, pendidikan, hiburan, hubungan sosial. Maka nggak heran kalau ada virtual gathering, misalnya seperti ini, sekolah digital, gitu ya. Lalu kemudian seminar-seminar, webinar yang dilakukan secara online. Nah, kita beralih. Lalu apa yang diminati orang muda di media di era digital saat ini gitu ya. Sekarang mungkin kita banyak mengenal podcast-podcast gitu ya. Orang muda itu sekarang itu suka buat podcast dan itu juga saya temukan di dalam penelitian saya. Mereka itu berkreasi gitu ya untuk membuat podcast bersama teman sebaya mereka lalu mendiskusikan sesuatu. Bahkan tak jarang juga
yang juga mendiskusikan iman gitu ya. Kalau kita lihat itu mungkin kalau teman-teman UCAT gitu, dari teman-teman UCAT itu juga buat podcast peziarah Katolik gitu ya. Lalu kemudian mereka ya obrol bersama religius, imam gitu ya. Bahkan teman sebayanya untuk mendiskusikan sesuatu, bahkan ajaran-ajaran sosial gereja, dokumen gereja terbaru, kemudian melihat pendapat dari teman-teman muda. Nah, ini menarik gitu ya. Ini sangat menarik. Mereka suka menginfluence orang juga gitu ya. Tidak hanya di-influence tapi juga jadi influencer gitu ya. Punya konten. Dan ternyata media sosial ini memungkinkan orang untuk terhubung, berinteraksi, dan membangun komunitas gitu ya. Kalau mungkin René Descartes itu pada waktu itu ngomong cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Sekarang itu orang muda itu ini, aku klik maka aku ada gitu ya. Atau aku update maka aku tuh dianggap ada gitu ya. Kalau orang muda itu nggak update status itu mungkin dibilang kamu kemana aja sih gitu, kemana aja sih lo gitu ya. Lalu kemudian dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman gitu. Ini yang menarik, terjadi banyaknya perubahan yang ditimbulkan oleh media digital terhadap perkembangan orang muda gitu ya. Orang muda sekarang yang penting pokoknya saya update itu udah gitu. Ini yang menjadi bahaya. Dan yang paling menarik yang saya temukan gitu ya dalam proses penelitian saya itu ada ya mungkin tidak secara eksplisit tapi tersirat saya melihatnya begini. Media sosial itu menjadi tolak ukur keimanan orang muda. Ketika ditanya apakah kamu tahu dokumen ini gitu ya. Oh ya tahu gitu ya. Saya lihat di sosial media Instagram ini pernah gitu ya. Apakah cuma sebatas itu gitu ya? Pengetahuan agama cuma sebatas dilihat itu. Kan perlu dibaca, didiskusikan, dihayati, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kan begitu ya. Iman itu katanya kalau tidak diwujudkan ya hanya sebuah kata-kata belaka gitu ya. Dan ini yang jadi bahaya. Media sosial menjadi tolak ukur keimanan orang muda. Misal suka upload konten holy gitu ya, suka upload kitab suci, itu dianggap udah saleh, udah beriman, sudah mewujudkan iman gitu. Belum tentu, ini yang keliru gitu. Maka ada hal yang menarik yang saya temukan ketika saya tanya, apakah kamu setelah mengikuti gerakan UCAT ini yang mempelajari katekismus gitu ya dalam katekismus populer UCAT, buku kuning UCAT itu apa yang kamu lakukan? Jawabannya menarik. Saya nge-share informasi itu di sosial media. Lalu dengan bikin status posting gitu. Ya boleh sih gitu ya untuk memantik orang terlibat gitu. Tapi apakah hanya sebatas share, posting? Kan tentu tidak. Harus ada aksinya. Kalau omong tentang misalnya sedang bahas Laudato Si, ya aksinya apa di dalam kehidupan kita? Tidak hanya sekedar posting, sudah merasa bahwa saya sudah mewujudkan iman. Nah, ini yang perlu disadari dan ini menjadi tantangan orang muda dan juga kita sebagai orang dewasa untuk mendampingi orang muda. Lalu apa tanggapan gereja melihat perkembangan media digital, juga perkembangan orang muda saat ini gitu ya dalam menanggapi dan merespon perkembangan era digital? Tentu kita sudah tahu ya gereja itu selalu mendengungkan ini ya pesan Bapak Suci dari dulu gitu ya sampai sekarang untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Setiap tahun ada yang jatuh pada tanggal 24 Mei gitu ya. Dan temanya selalu berbeda gitu ya. Kalau yang kemarin itu mendengarkan dengan hati ya. Lalu yang tahun lalu itu mungkin hidup menjadi cerita atau apa, saya sedikit lupa gitu ya.
ada tanggapan gitu bahwa ternyata media sosial, komunikasi sosial ini ditanggapi secara positif gitu ya. Bagaimana budaya digital itu didialogkan di dalam refleksi gereja gitu ya, dalam menanggapi kemajuan-kemajuan media sosial itu. Dan dalam hal ini kita diajak atau gereja itu diajak untuk mengikuti cara dunia. Mengikuti cara dunia itu bukan serta-merta kemudian meninggalkan kekasan kita gitu ya sebagai seorang Kristiani, lalu kemudian ya udah ikut arus globalisasi digital gitu ya. Apa sekarang itu metaverse bukan gitu ya. Tetapi harus adaptif, harus ada penyesuaian terhadap perkembangan ini gitu. Dan ini yang diminta oleh Paus Fransiskus juga, bahwa gereja itu harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, dan tadi saya sempat menyinggung ya bahwa sekarang itu orang muda, bahkan kita orang dewasa gitu ya, berjalan bersama Google, bukan berjalan bersama bapak ibunya gitu ya, atau berjalan bersama Tuhan gitu, tapi berjalan bersama Google. Ini menarik. Nah, media sosial telah memuncul sebagai wilayah misi baru gereja, tempat di mana pemuda dan remaja hadir secara aktif untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tetap terhubung. Mungkin kita bisa lihat gitu ya, meskipun saya orang muda juga gitu, tapi saya melihat bahwa orang muda sekarang itu juga banyak yang mager gitu ya, dengan dimudahkan media sosial, lalu mereka terlena, lalu kemudian partisipasi itu sebatas di dalam dunia virtual. Ya tidak semua memang, tetapi ada orang muda yang juga punya yang inspiratif, yang juga menggerakkan komunitas banyak, dan kemudian mereka melakukan aksi juga banyak gitu. Jadi bahaya-bahaya ini. Lalu media sosial telah menjadi tempat di mana orang, terutama anak muda, mencari jawaban atas keraguan dan pertanyaan mereka. Tadi ada Googleisasi iman. Pengetahuan iman dicari dalam media sosial. Mereka mencari testimonial kehidupan beragama di media sosial. Padahal realitas Allah harus dialami melalui gereja dan sakramen. Kita harus melakukan perjumpaan dengan sesama kita, lalu juga kita ikut ke gereja gitu ya, lalu kita bisa memaknai sakramen keselamatan dengan ikut perayaan Ekaristi gitu. Tetapi sekarang orang muda itu, mungkin teman saya sendiri gitu ya, karena ada yang namanya Ekaristi daring, sekarang jadi terlena, males ke gereja. Aku udah gereja kok, karena ada daring gitu ya, ada Ekaristi online. Nah, ini yang ditakutkan Bapak Uskup, Monsinyur itu ini jadi kebenaran gitu ya, kok malah jadi terlena, dimudahkan, tetapi kemudian tidak diantisipasi, tidak dicermati. Itu adaptasi itu sebenarnya hanya dilakukan saat pandemi atau waktu-waktu tertentu yang urgent dan butuh itu, tapi malah jadi kebablasan gitu ya. Lalu sekarang gereja itu semakin cair, Bapak Ibu, semakin cair dan semakin fleksibel. Ya, adaptif tadi ya, karena perkembangan zaman, lalu kemudian mau nggak mau gereja mulai bergerak cair, fleksibel, dan ini dikatakan oleh Network gitu ya di dalam Liquid Ecclesiology, di mana gereja itu sekarang menjadi gereja jejaring yang adaptif, misional, gereja yang berjalan bersama dengan orang muda. Jadi kalau tadi ada bahaya orang muda berjalan bersama Google gitu ya, gereja sekarang mau berjalan bersama orang muda. Maka sekarang kita kenal yang namanya sinodalitas yang diserukan oleh Bapak Paus Fransiskus, juga keuskupan kita ya sedang menggodok sinodalitas gitu ya, tahun sinode, yang kemudian mengajak setiap umat gitu ya berpartisipasi dalam merumuskan reksa pastoral, juga perkembangan gereja ke depan
mau dibawa kemana gereja kita ini, gitu ya. Gereja yang cair tidak melihat gereja hanya sebagai sebuah bangunan gedung yang dihadiri umat dengan aktivitas ibadah, melainkan gereja yang dibangun dari relasi informal, menguatkan jejaring yang saling berkomunikasi dan menguatkan satu sama lain. Gitu. Jadi sekarang nggak bisa yang namanya ritual aja gitu ya, ibadah aja gitu. Tapi perlu juga menjalin jejaring dengan seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Dan juga mengajak orang muda untuk berpartisipasi. Karena ya gereja itu kan bukan hanya suster, romo gitu ya, lalu kita gitu ya, tapi semuanya gitu ya. Semua adalah gereja gitu. Yang kemudian dalam relasi ini kita bisa buat apa gitu ya. Dan tentu kalau dikaitkan dengan misi, kita semua punya tanggung jawab dalam pewartaan keselamatan Allah. Kita setelah dibaptis tuh punya tugas untuk mewartakan Yesus gitu ya. Entah itu di dalam kehidupan keluarga kita, entah itu di dalam kehidupan masyarakat, di tempat kerja kita, bahkan juga dengan sesama kita gitu ya. Kita punya tanggung jawab itu, tidak hanya imam saja gitu ya yang kemudian punya tanggung jawab untuk mewartakan keselamatan, tetapi kita juga dan termasuk orang mudanya. Lalu tanggapan gereja juga dalam dokumen Konsili Vatikan kedua Intermerifica, gitu ya, di antara penemuan teknologi yang mengagumkan, dekrit tentang upaya-upaya komunikasi sosial, ini ternyata media sosial memiliki kekuatan untuk mempromosikan dan menghancurkan umat manusia. Ternyata ada keuntungannya, juga ada negatifnya juga. Dokumen ini membandingkan media dengan garam dan cahaya, gitu ya. Praktiknya itu kita lihat di dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia, ini diilhami oleh dokumen ini, Intermerifica. Jadi bagaimana mereka menanggapi setiap perkembangan zaman ya dari tahun ke tahun pasti beda gitu ya. Penemuan teknologi dari tahun 1 ke tahun 2 itu berbeda. Mungkin 2022 ke 2023 sudah ada penemuan teknologi yang baru. Kan sekarang itu namanya metaverse AI itu sekarang sedang gencar-gencarnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di sekolah atau di universitas gitu ya, ketakutan bagaimana kalau orang muda ini karena AI ini dia tidak bijak gitu ya. Kemudian ada tugas paper ya udah tinggal diketik aja, ditulis kata kuncinya membuat paper sakramentologi misalnya, langsung jadi gitu ya, langsung dikumpul gitu. Nah, ini yang membuat orang jadi tidak bijak kalau tidak disikapi dengan baik, lalu kemudian jadi menghancurkan kita gitu ya, menghancurkan umat manusia karena kemudahan-kemudahan itu. Lalu dokumen lain, Communio et Progressio, ini menggambarkan media sebagai karunia Tuhan untuk bekerja sama dengan Dia dalam rencana keselamatan. Ya, tentunya melihat media sosial dan perkembangan media digital ini sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu anugerah gitu ya, yang jika kita gunakan dengan bijak, itu kita bisa membantu pewartaan gereja, membantu Tuhan gitu ya di dalam rencana keselamatannya, membantu misi. Kalau kemarin kata Romo Pur, saya sempat nyinggung itu misi. Kita punya misi pewartaan apa gitu ya. Dan era digital cukup membantu karena jangkauannya luas gitu ya. Mungkin katekese model digital itu juga perlu kita perbanyak, perlu gereja perbanyak gitu ya. Gereja itu kita gitu ya, agar bisa menjangkau banyak orang. Siapa tahu dengan itu banyak orang yang tertarik gitu ya untuk mempelajari iman Kristiani dan bahkan juga nanti membentuk komunitas dengan memunculkan tadi komunitas kerohanian tertentu gitu untuk mendiskusikan dokumen atau ajaran sosial gereja tertentu.
Lalu Paus Fransiskus juga mungkin kalau kita bisa lihat di dalam dokumen Evangelii Gaudium, juga dokumen Fratelli Tutti, Paus Fransiskus itu menyebut gereja itu sebagai gereja polyhedron atau polyhedron church, itu gereja dengan banyak sisi, gitu ya. Polyhedron itu seperti apa ya? Ya, ini gambarnya ada di depan ini ya. Ada Paus Fransiskus dan gambar polyhedron gitu ya. Gereja kita itu bukan gereja lingkaran atau bukan persegi gitu ya, atau bukan segitiga, tetapi gereja polyhedron. Menarik sebenarnya istilah ini, polyhedron ini menarik. Bagaimana mungkin ini istilah ini ditemukan di dalam matematika gitu ya. Sebuah polyhedron adalah sebuah bangunan utuh gitu ya, yang terdiri dari berbagai bentuk gitu ya. Ini ada segitiga, lalu kemudian ada segi lima gitu ya, mungkin juga dari samping sana ada persegi gitu ya. Bangunan yang utuh itu ada karena ditopang bangunan kecil lainnya gitu ya. Bangunan-bangunan yang berbeda, yang secara solid itu menopang dan membentuk bangunan utuh seperti bentuk polyhedron ini. Maka hal-hal yang besar gitu ya, itu ada karena dipengaruhi hal-hal kecil. Gitu. Tapi kalau hal kecil ini berdiri sendiri gitu ya, mereka akan terasing. Gitu ya. Maka era digital ini perlu dibangun dalam bentuk ini, gereja polyhedron. Bagaimana kalau berdiri sendiri mungkin dia akan terasa terasing gitu ya, lalu kemudian kita akan menjauhinya, menganggapnya sebagai batu sandungan, tetapi mungkin kita bisa masukkan ini dalam susunan supaya kita menjadi bagian polyhedron yang utuh gitu ya, gereja yang utuh gitu ya, yang bisa menanggapi setiap perkembangan zaman dari macam-macam sisi yang ada. Dan Paus Fransiskus juga melihat internet dan jaringan sosial adalah anugerah dari Tuhan. Komunikasi dimanapun dan bagaimanapun berlangsung telah membuka cakrawala yang lebih luas bagi banyak orang. Ini adalah anugerah Tuhan yang melibatkan tanggung jawab yang besar, kata Paus Fransiskus. Jadi memang anugerah, tetapi juga melibatkan tanggung jawab yang besar, karena banyak tantangan di dalamnya. Kalau tidak disikapi dengan bijak, ya kita akan terlena gitu ya. Nah, ini juga yang menarik bahwa sekarang itu mungkin komunitas masyarakat kita itu juga semakin cair, semakin fleksibel gitu ya. Orang-orang muda di tengah komunitas masyarakat yang cair ini, mereka ikut arus zaman gitu ya. Jadi zaman itu diibaratkan sebagai air yang terus mengalir dan orang muda itu berenang gitu ya, lalu mengikuti arus gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Sebagai gereja yang cair gitu ya, kita bisa menjadi tempat bagi orang muda sebagai wadah gitu ya, atau sebagai bentuk cekungan gitu ya. Ketika orang muda mengalir, itu mengalir ke arah yang benar gitu ya. Artinya kita menjadi ruang cekungan itu, dan kemudian dengan kemampuan kita mengajarkan kepada mereka tentang pengetahuan iman, gitu. Karena mereka nanti akan mengalir lagi ke banyak sisi gitu ya. Karena di tengah perkembangan masyarakat yang cair ini, orang tuh tidak mudah untuk berkomitmen gitu ya. Maka ada cerita bahwa teman saya itu seringkali berpindah-pindah komunitas doa gitu ya. Dulu di Magis, ya dia belajar tentang spiritualitas Ignatian. Lalu kemudian sudah selesai 1 tahun belajar, pindah ke KTM. Lalu pindah lagi kemana gitu ya. Ya, itu baik karena masih dalam Kristiani gitu ya, dalam komunitas kerohanian Kristiani. Yang menjadi masalah adalah ketika orang muda itu ikut dalam komunitas-komunitas yang membuat mereka itu merasa tidak nyaman gitu ya, atau melanggar nilai-nilai Kristiani, dan mereka terus mencari gitu ya, karena tidak betah komitmen di dalam satu komunitas gitu ya, selalu mencari kenyamanan.
itu yang jadi masalah. Maka nanti akan jadi ya mungkin hilang gitu ya, terbawa arus gitu. Itu. Lalu ada kedekatan dengan sosial media. Paus mengatakan bahwa masyarakat yang dekat dengan sosial media itu baik gitu ya, tetapi mereka juga dapat mengarah pada polarisasi dan perpecahan. Lebih lanjut antar individu dan kelompok akibat media digital. Jadi ternyata sosial media, media digital ini juga ya dekat baik sih, update, lalu kemudian kita tahu media itu baik, tapi juga ada unsur perpecahan. Contoh, sekarang itu kita mengenal yang namanya bahaya rekam jejak. Ya, bahaya rekam jejak. Mungkin dulu kita pernah bikin postingan di IG ataupun di Facebook, atau kita pernah upload sesuatu yang buruk gitu ya di dalam sosial media, itu akan terekam, datanya ada, tidak bisa terhapus gitu ya. Meskipun saat ini kita sudah berbuat baik gitu ya, sudah jadi pribadi yang lebih baik, sudah start new life gitu ya, tapi ternyata ada rekam jejak itu. Lalu apa yang menjadi keprihatinan dalam konteks ini adalah ketika rekam jejak itu ada gitu ya, dan hidup kita sudah baik, yang seharusnya kata maaf itu terampuni gitu ya, dengan melihat rekam jejak yang ada ini jadi muncul lagi gitu ya, kesalahan itu dimunculkan lagi. Ternyata media digital ini membatalkan keselamatan karena ada yang namanya terminologi save. Jadi media digital tuh nge-save data kita yang kita posting di dalam media sosial dan menyimpannya menjadi rekam jejak gitu ya. Seharusnya diampuni, tetapi malah karena rekam jejaknya itu ada gitu ya, jelek, dan itu jelek, kebetulan jelek, jadi membuka luka lama gitu ya, dan membuat orang di sekitar juga mungkin menjudge lagi gitu. Atau mungkin kita bisa lihat deh, banyak artis yang tersandung kasus-kasus tertentu ya, khususnya dalam konteks pornografi gitu ya, hidupnya sekarang sudah baik gitu ya, lalu kemudian jejaknya masih ada gitu ya, dan kemudian orang terasa yang tadinya sudah melupakan, sudah memaafkan, itu kemudian merasa terbatalkan gitu. Oh, ternyata dia dulu itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, itu bahayanya. Dunia digital adalah lapangan umum, tempat pertemuan di mana kita bisa mendorong atau merendahkan satu sama lain, terlibat dalam diskusi yang berbahaya atau serangan yang tidak adil. Adanya bahaya hoax dan lain sebagainya, yang kalau kita tidak punya komitmen, kita akan terprovokasi gitu ya. Lalu bagaimana gereja menanggapi ini gitu ya, tadi masih ada kaitannya bagaimana tanggapan gereja. Paus Fransiskus itu memandang orang muda, karena kita bicara konteksnya orang muda, adalah masa kini Allah. Di balik perkembangan-perkembangan yang ada, orang muda sebagai masa kini Allah. Gitu ya. Paus Fransiskus mengajak gereja untuk memandang orang muda sebagai masa kini dan masa depan gereja, gitu ya. You are the know of God, gitu ya, bahasa di dalam Kristus Hidup itu. Orang muda bukan hanya masa depan gitu ya. Kalau kita omong orang muda masa depan, itu nanti mereka nggak akan buat apa-apa. Aku kan masa depan masih lama gitu ya. Tapi kamu adalah masa kini Allah. Jadi apa yang kamu buat hari ini itu menentukan gereja ke depan. Jadi terlibatlah, berpartisipasi secara aktiflah dalam gereja mulai saat ini gitu ya. Dalam dunia, dalam masyarakat gitu. Orang muda harus dipandang tidak hanya sebagai objek atau tempat sabda Tuhan diwartakan, tetapi sekaligus menjadikan mereka agen pewarta sabda Allah gitu ya. Yang menarik di dalam penelitian saya di dalam komunitas Juket Indonesia, mereka itu memang melakukan studi grup gitu ya. Mereka tuh suka diskusi tentang iman gitu ya, suka diskusi tentang dokumen gereja gitu ya. Tetapi mereka bukan semata-mata dikasih terus gitu ya, dikasih informasi mengenai iman gitu ya. Tetapi ada yang namanya katekesi sebaya gitu ya. Bagaimana yang
tadinya jadi anggota, yang jadi peserta yang mendengarkan, kemudian mereka jadi fasilitator yang kemudian memberikan pendampingan kepada teman-teman lainnya. Jadi mereka jadi agen pewarta sabda Allah, tidak hanya menerima gitu ya, menjadi objek tempat sabda Allah diwartakan, tetapi mereka juga mewartakan. Orang muda ini, mereka sedang memperkaya gereja dengan keterlibatan mereka dan memikul tanggung jawab partisipasi bersama orang-orang dewasa lainnya. Maka ya tugas kita mendampingi gitu ya sebagai orang dewasa dalam pengembangan masyarakat dan gereja. Jadi mungkin ada orang muda yang tampaknya sedang mencari sesuatu gitu ya, sedang bingung, ya kita dampingi. Ya, karena itu proses mereka sedang mencari, proses mencari mungkin kebenaran iman, jati diri, keyakinan spiritual, atau lain sebagainya gitu ya. Didampingi, tugas kita mendampingi. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang muda di era digital saat ini? Tentu perlu menjalin hubungan dengan mereka. Gitu ya. Mereka itu bukan orang yang nggak mau gitu ya sama orang tua atau yang lebih tua dari kita gitu ya, dari orang muda gitu. Mereka itu akan mau didekati, mau menjalin relasi apabila kita itu pendekatannya secara personal gitu ya. Apa yang disebut di dalam universitas, saya itu sering menggemakan kura personalis gitu ya. Menjalin hubungan dengan orang muda itu ya personal. Jadi tidak hanya sekedar basa-basi gitu ya, tapi mendampingi mereka secara personal dan holistik. Lalu membangun persahabatan dan komunitas. Karena mereka suka kok berkomunitas gitu ya. Coba kita bikin komunitas gitu. Yang kemudian mengajak orang muda itu untuk berpartisipasi aktif dan kreatif gitu ya. Tidak hanya sebagai objek gitu ya, dikasih katekese terus gitu ya, tapi mengajak mereka juga untuk ikut berpartisipasi aktif gitu. Memenuhi kebutuhan spiritual dan memelihara iman mereka, mendampingi mereka secara holistik, dan juga menggunakan strategi media sosial dengan 4 tujuan, yakni untuk memberikan berita dan informasi tentang gereja, untuk memberikan interpretasi gereja tentang peristiwa terkini, karena orang muda itu suka yang relate. Itu nggak relate sama aku. Khotbah Romo nggak relate dengan aku, nggak mau, tidur aja deh di gereja. Nah, ini bahaya gitu ya. Jadi kita perlu memberikan hal-hal yang relate dan kontekstual kepada orang muda. Mereka akan suka karena mereka tadi sangat suka dengan isu-isu gitu ya. Khususnya juga isu tentang agama gitu ya. Mungkin kita bisa omong tentang pembinaan iman atau formasi iman, katekesi iman tuh lewat isu-isu tertentu gitu untuk menjelaskan sesuatu. Lalu untuk membagikan doktrin gereja dan untuk mempertahankan dan menjelaskan ajaran gereja. Ya, sekarang banyak ya sosial media, para romo juga punya sosmed gitu ya, suster juga yang kemudian mengedukasi orang muda lewat sosial media, itu juga banyak dengan IG Live atau lain sebagainya. Itu baik dan itu perlu dipertahankan karena dengan begitu kita bisa menjangkau orang muda karena mereka ada di situ gitu ya, main HP ada di situ gitu. Lalu melibatkan influencer untuk memproduksi konten keagamaan yang moderat di sosial media. Karena tadi kan mereka konservatif ya, jadi mereka untuk membuat mereka semakin moderat itu mungkin kita bisa melibatkan influencer tertentu. Misalnya saya tuh pernah ngikutin Lyodra gitu ya. Lyodra kemudian gereja menggandeng Lyodra untuk omong sesuatu gitu ya tentang mungkin dalam nggak langsung dokumen gereja yang sulit gitu ya, tetapi juga bagaimana refleksi Lyodra sebagai seorang orang muda gitu ya dalam menanggapi misalnya isu-isu tertentu di dalam kehidupan beragama itu menarik gitu. Atau Chelsea Islan gitu ya yang kemudian mereka suka. Atau mungkin juga influencer dari orang muda itu sendiri atau OMK yang ada di lingkungan, dalam lingkungan paroki, bahkan keuskupan itu bisa diajak untuk memproduksi konten keagamaan yang moderat di sosial media. Kalau Keuskupan Agung Semarang ini kan punya Komsos ya, UPPKS itu
banyak orang muda di sana yang terlibat untuk membuat konten-konten tertentu, termasuk apologetika, dan itu juga baik gitu ya. Orang muda berani berapologetika itu keren gitu ya, dan mungkin bisa menarik orang muda lainnya untuk terlibat juga. Lalu pengaruh utamaan moderasi beragama secara berkesinambungan. Mereka tuh sebenarnya suka toleransi gitu ya, suka menghargai mereka yang berbeda agama gitu. Dan ini perlu kita bina juga gitu ya secara berkesinambungan supaya mereka menjadi orang yang secara aktif, secara sadar itu bisa menjalin relasi dengan sesama kita yang di luar dari Kristiani. Begitu dari saya, Pak Yoga, waktu saya kembalikan.